Ya. Kalau si Leon masih juara, menang lah Makachev. menang Makachev. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Sejak tahun lalu UFC 300 menjadi event yang paling sering dibicarakan oleh hampir semua komunitas MMA, mulai dari fansnya, fighternya, hingga presiden promotornya. Karena memang Dana White sejak awal sudah menjanjikan akan membuat event UFC 300 ini menjadi event terbesar yang pernah ada. Nah, karena Dana White bilang kayak gitu, otomatis wajar dong para fans punya ekspektasi tinggi. Ya, namanya juga event terbesar yang pernah ada. Berarti lebih besar dari UFC 229 yang hingga detik ini menjadi event MMA terbesar yang pernah ada. Jadi muncul ekspektasi tinggi seperti berharap Khabib Nurmagomedov melawan George St. Pierre, atau siapapun yang penting Khabib comeback, atau Jon Jones vs Stipe Miocic, atau Conor vs Nate Diaz 3, atau bahkan Brock Lesnar comeback di UFC. Namun kenyataannya tidak ada satupun nama yang tadi gue sebutin masuk dalam daftar pertarungan resmi yang telah diumumkan oleh UFC, karena ada saja halangannya. Misalnya kayak Khabib Nurmagomedov yang punya komitmen yang teramat kuat, yaitu tidak akan pernah bertarung lagi. Lalu Jon Jones yang diharapkan bisa bertarung melawan siapapun di kelas heavyweight, namun rupanya Jon Jones malah cedera. Lalu Conor McGregor yang memang sudah sejak tahun lalu sudah ada isu bahwa Conor akan bertarung di tahun 2024. Namun ya, namanya juga udah punya segalanya, udah tajir melintir. Jadi ya mau fight kek, mau enggak kek, ya terserah Conor. Sehingga jangan kaget kalau Dana White justru berkata, kami tidak pernah mempertimbangkan Conor McGregor masuk dalam event UFC 300. Dalam artian UFC udah nggak ada agenda lagi untuk membujuk Conor McGregor untuk bertarung lagi. Walaupun sebenarnya Conor sudah seharusnya bertarung karena event The Ultimate Fighter sudah selesai, sehingga sudah semestinya Conor McGregor bertarung. Tapi kenyataannya Conor malah sibuk main film. Ya mungkin aja nanti main di film agak lain. Kalaupun Conor bersedia fight, Conor malah meminta di kelas yang nggak masuk akal, yaitu kelas middleweight. Bahkan tetap melawan Michael Chandler yang terbilang tidak mungkin cocok bertarung di kelas middleweight. Sedangkan Nate Diaz yang memang sudah tidak terikat kontrak lagi dengan UFC, maka sangat wajar Nate Diaz tidak menyambut dengan baik ajakan Dustin Poirier untuk bertarung di UFC 300. Yap, Dustin Poirier sangat ngebet bisa bertarung melawan Nate Diaz yang mana pernah gagal terjadi. Saking ngebetnya Dustin Poirier bertarung, Dustin Poirier pun menerima tawaran dari UFC untuk melawan fighter pendatang yang terbilang rankingnya sangat jauh dari Dustin Poirier, di mana Dustin pernah mengatakan tidak mau bertarung jika itu bukan pertarungan besar. Tapi rupanya Dustin Poirier malah menerima melawan Saint Denis, bahkan di dalam event yang lebih cepat daripada UFC 300, yaitu UFC 299. Walaupun sempat ada isu bahwa Dustin Poirier batal bertarung melawan Saint Denis, yang rupanya terjadi miskomunikasi dengan pihak manajernya Dustin, sehingga Dustin mempertegas sendiri bahwa pertarungannya tidak akan pernah batal. Nah, masih ngomongin soal UFC 300, ada dua pertarungan besar di mana yang satu belum deal, sedangkan satu lagi sudah deal. Satu pertarungan yang belum deal adalah pertarungannya sang warrior, yaitu Leon Edwards. Ariel Helwani mengatakan bahwa 3 pertarungan yang ditawarkan kepada Leon Edwards adalah melawan Khamzat Chimaev, Shavkat Rakhmonov, dan Islam Makhachev. Dana White dalam konversi pers pasca pertarungan memuji Leon Edwards dengan berkata, Leon Edwards tidak mengatakan tidak ketika ditawarkan melawan siapapun. Anak ini benar-benar jagoan. Dia memiliki 3 lawan yang saya sebutkan untuk UFC 300, dan Leon Edwards selalu menjawab ya, ya, dan ya. Dia bersedia menghadapi siapapun. Leon adalah jagoan mutlak. Leon, terima kasih. Rasa hormat tertinggi untuk Anda. Wah, gokil parah. Leon Edwards ditawarkan melawan 3 fighter muslim terbaik di dunia saat ini, di mana Khamzat Chimaev dan Shavkat Rakhmonov belum pernah merasakan kalah dari siapapun. Dan tentu melawan Islam Makhachev adalah hal yang paling berat untuk dihadapi fighter manapun. Bahkan Guru Gembul pun yakin tidak ada satupun fighter yang punya potensi yang bisa mengalahkan Islam Makhachev, sekalipun itu Leon Edwards. Bahkan sekalipun itu di kelas welterweight. Bukan juara ya, karena kalau si Belal juara kayak si Islam juga nggak mau naik ke atas gitu. Nah, kalau si Leon masih juara, menang lah Makachev. menang Makachev. Tapi walaupun dengan tantangan seberat itu, Leon Edwards tidak menolak sedikit pun, dan itulah yang sangat disukai oleh Dana White. Satu pertarungan yang sudah deal itu adalah pertarungannya Alex Pereira melawan Jamal Hill.
dalam event perebutan sabuk juara kelas light heavyweight. Mantan juara kelas light heavyweight yaitu Jamal Hill berencana membangun dominasinya dimulai dengan mengalahkan Alex Pereira. Jamal Hill adalah penerima manfaat dari cederanya Jiri Prochazka dan hasil imbang yang buruk pertarungan antara Jan Blachowicz melawan Magomed Ankalaev bulan Januari lalu. Jamal Hill akhirnya meraih sabuk emas dalam pertarungan perebutan gelar kosong kedua berturut-turut di kelas light heavyweight. Tapi Jamal Hill tidak mendapatkan kesempatan untuk memperkuat legasinya dengan tidak mempertahankan gelar pertamanya karena cedera Achilles musim panas lalu. Cedera tersebut mengakibatkan dia melepaskan sabuknya dan mantan juara kelas middleweight yaitu Alex Pereira mengamankan kejayaan dua divisi. Di UFC 300 pada 13 April, Jamal Hill berpeluang kembali naik tahta setelah berminggu-minggu spekulasi Pereira versus Hill diumumkan sebagai headliner untuk acara bayar pertayang yang akan datang di Las Vegas. Dan jika Jamal Hill menang di T-Mobile Arena, membuat pernyataan demi pernyataan di dalam oktagon. Selama wawancara baru-baru ini dengan Karen Pierce dari TNT Sport saat di belakang panggung di Honda Center untuk UFC 298 akhir pekan lalu, Hill berbicara tentang comeback-nya. Setelah sempat berkuasa sebentar tanpa mempertahankan gelar, menyusul kemenangannya atas Glover Teixeira di Brazil 13 bulan yang lalu, Jamal Hill berencana mengingatkan dominasinya. Langkah pertama untuk melakukan hal itu terjadi di UFC 300 ketika Hill berharap untuk tidak meninggalkan keraguan tentang keunggulannya atas Poatan. Jamal Hill berkata, "Saya melihat diri saya berada pada level yang lebih maju dibandingkan dia, Alex Pereira, dan banyak orang di divisi berat ini," kata Jamal Hill. "Saya hanya menunggu, saya sangat ingin kembali dan mengobrak-abrik semua orang untuk menunjukkan level sebenarnya di mana saya berada. Tidak peduli kemanapun pertarungan berlangsung di UFC 300, tidak peduli bagaimana pertarungan berlangsung, saya melihat diri saya menang secara dominan seperti biasa." Sebagai main event di UFC 300, Jamal Hill bergabung dengan barisan nama-nama besar seperti Justin Gaethje, Max Holloway, Zhang Weili, Charles Oliveira, Aljamain Sterling, Kyle Harrison, dan Deiveson Figueiredo. Namun tentu, mengalahkan seorang juara di dua cabang olahraga berbeda dan di kelas yang berbeda adalah perkara yang teramat sangat sulit. Apalagi Alex Pereira punya misi untuk juara di 3 divisi. Tentu Alex Pereira akan lebih ngotot untuk menang dibandingkan Jamal Hill yang sudah merasakan juara di kelas ini. Nah, itulah obrolan kita pagi ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.